Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu di channel Belajar Menuju Pintar. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya baik-baik saja dan sehat? Alhamdulillah, kalau semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan lupa 3M ya, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Jaga kesehatan ya, jangan keluyuran karena penyakit bisa terjadi di mana saja. Nah, sebelum menyimak pembelajaran dari Ibu, jangan lupa like, share, dan komen, subscribe, dan juga loncengnya supaya terus berlangganan di channel ini. Sebelum memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa dulu supaya kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Amin. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang materi IPS kelas 9. Masih di bab 3 ya, kemarin bagian 1, sekarang bagian 2, yaitu tentang keterangan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Kekayaan potensi seni budaya dari berbagai daerah merupakan fondasi yang kuat bagi berkembangnya industri kreatif, yaitu dengan adanya aneka ragam kerajinan dan berbagai produk masyarakat Indonesia. Nah, sebelumnya kita harus ketahui dulu ya, apa yang dimaksud dengan industri kreatif. Apa kalian tahu? Nah, baiklah, kita akan jelaskan selanjutnya ya. Industri kreatif adalah proses penciptaan, kreativitas, dan ide dari seseorang atau kelompok orang yang dapat menghasilkan sebuah karya tanpa mengeksploitasi sumber daya alam, serta dapat dijadikan produk ekonomi yang menghasilkan. Nah, sumber daya alam itu seperti emas, ya, matahari, udara, perak. Nah, yang seperti itu tidak mengeksploitasi sumber daya alam. Kemudian, pemerintah telah mengidentifikasi sebanyak 14 lingkup industri kreatif ya, meliputi periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fashion, video film fotografi. Nah, selain itu, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer, televisi, dan radio, dan riset dan pengembangan. Nah, contoh dari industri kreatif ini yaitu batik ya, yang dibuat dompet, jaket, sepatu, dan juga tas ya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah mengerti? Kalau belum mengerti, silahkan ajukan pertanyaan di kolom komentar di bawah ini ya. Lanjut lagi, bagian B yaitu memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi perdagangan internasional ini ya. Ya, adanya keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak. Keunggulan komparatif menyatakan ya bahwa suatu negara mampu menghasilkan barang dan jasa lebih banyak dengan biaya murah daripada negara lain. Sedangkan keunggulan mutlak terjadi apabila suatu negara dapat menghasilkan komoditas tertentu dengan lebih efisien dibandingkan negara lain. Nah, baiklah, selanjutnya adalah bagian C, yaitu pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dapat menjadi potensi dan peluang untuk kesejahteraan masyarakat. Pusat keunggulan ekonomi di negara kita ada yang dikuasai oleh pemerintah, namun ada pula yang dikelola oleh investor asing. Misalnya PT Freeport Indonesia, Pertamina, dan Batik Indonesia. Ada pula pengaruh ya yang ditimbulkan dengan adanya pusat keunggulan ekonomi ini ya, antara lain satu, migrasi penduduk, yang kedua transportasi, yang ketiga lembaga sosial, yang keempat pendidikan, dan yang kelima adalah pekerjaan.
Sekarang bagian D yaitu pasar bebas. Pasar bebas atau perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor ataupun ekspor. Organisasi ekonomi yang dibentuk dalam rangka perdagangan bebas antara lain 1. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Yang kedua, ASEAN Free Trade Asia atau AFTA. Yang ketiga, Asia Pacific Economic Corporation atau APEC. Yang keempat, Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. Dan yang kelima adalah World Trade Organization atau WTO. Setelah menyimak penjelasan dari Ibu barusan, Ibu akan mengajukan sebuah pertanyaan. Nah, jawablah pertanyaan berikut ini ya. Mana pertanyaannya ya? Oh, ini dia. Apa yang dimaksud dengan industri kreatif? Baiklah anak-anak, sekian dulu ya pembelajaran dari Ibu. Nah, dilanjut lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.